Baik, terima kasih Mas Andi. Sangat menginspirasi sekali ya ternyata kisahnya gitu dari kebiasaan sejak kecil yang rajin membaca. Jadi itu sepertinya juga turut mendukung keberhasilan Mas Andi sampai pada hari ini. Terima kasih sharingnya juga apa yang menginspirasi kita semua. Nah, pertanyaan saya terkait pemikiran negatif tadi, sebetulnya saya pernah membaca Mas tentang automatic negative thought atau ANTS gitu. Nah, pemikiran negatif itu kan suka tiba-tiba melintas di pikiran kita gitu dan kita sulit untuk menghindari pikiran-pikiran negatif itu. Yang saya baca di neuroscience juga itu dipengaruhi oleh dominansi otak dari masing-masing orang. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi hal itu supaya bisa membuat hidup kita lebih bahagia lagi gitu, Mas Andi? Eh, ya mungkin sementara sementara itu yang saya tanyakan. Ya, Baik, Bu, terima terima kasih kasih. banyak Ibu Tresya Mahaputri. Kami persilakan Mas Arsyil. Bagaimana hidup saya bisa menjadi lebih bahagia? Sebenarnya kebahagiaan itu ada di hati. Karena kadang kita tidak menyadari, karena kita tidak mau merasakan kebahagiaan itu. Itu adalah konsep dasarnya. Terus pertanyaannya sangat bagus sekali, Bu, bahwa kecenderungan manusia itu pasti mengarah kepada sesuatu hal yang negatif. Karena pasti kan uh, terbentuk mulai dari sebuah kecurigaan gitu misalnya. Contoh yang paling sering banget kalau sering nonton sinetron itu kalau misalnya tiba-tiba ada kucing di genteng atau di atap gitu begitu, siapa di atas gitu kan, itu pasti ada suatu bentuk kecurigaan, siapa di atas, terus dijawab sama kucingnya, kucing. Kucing. Ya, jadi memang pada dasarnya manusia seperti itu, Ibu. Jadi bukan cuma ibu gitu. Kalau misalnya kita menarik sebuah benang merah bahwa ada sebuah di dalam diri kita bahwa yang kita sebut dengan hati dan perasaan dan pikiran kita. Dari zaman dahulu kala bahwa hal-hal yang negatif itu sudah ada yang dimulai. Mulai dari anak keturunan Adam dan Hawa pada saat itu. Pada saat itu udah dimulai hal seperti itu. Itu menjadi sesuatu hal yang petunjuk buat kita semua. Lalu pertanyaan kedua adalah kenapa agama diturunkan? Kalau semua manusia itu menjadi sesuatu hal yang baik, ya kan? Itu menjadi sesuatu hal yang mendasar, menjadi sebuah pertanyaan, kenapa agama harus diturunkan? Kenapa harus ada agama dalam kehidupan kita? Kalau manusia pada dasarnya baik, nah, berarti ada sebuah aturan main dong, gitu. Nah, di dalam kehidupan kita, kita harus juga membentuk sebuah aturan main. Karena aturan ini tidak berlaku untuk umum, tapi berlaku untuk kepada diri kita sendiri. Misalnya gini, kunci dasarnya adalah saya langsung on the point karena salah waktu, kita langsung on the point. Awalnya kita menciptakan sebuah kebiasaan, Ibu, gitu dasarnya. Lalu kebiasaan itu yang menciptakan kehidupan kita. Kita terbentuk dari apa yang kita biasakan dalam diri di dalam kehidupan kita. Kebiasaan itu lahir dari sebuah bentuk pemikiran dan prasangka. Setelah itu tercipta dari sebuah gerakan, suatu tindakan. Suatu tindakan yang kita berulang-ulang setiap hari dan kita lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan itu akan menentukan kita, siapa diri kita. Who am I? Itu adalah kebiasaan. Misalnya contoh, ada orang terbiasa setiap pagi kalau bangun tidur itu langsung bangun. Ada yang terbiasa mengucapkan doa dulu, ada yang terbiasa langsung pergi ke kamar mandi. Dan ketika ada sesuatu hal, ada juga kebiasaan seseorang. Itu kebiasaan pertama. Itu saya coba contoh. Itu kan perbedaan kebiasaan setiap orang. Ada juga perbedaan kebiasaan setiap orang. Ketika Mbak Anissa atau Ibu atau Bapak, teman-teman semuanya yang sedang diuji, ketika dikasih respon atau kita sebut itu dengan nama aksi atau action, maka akan sesuai dengan hukum Newton ketiga, maka akan ada reaksi. Ya kan? Aksi dan reaksi. Di sini kuncinya, sebenarnya aksi dan reaksi. Kita mau menjadi seperti apa? Apakah itu di dalam diri kita ada sesuatu hal yang negatif atau sesuatu yang positif? Itu adalah hal yang lumrah, Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Bukan cuma Ibu, saya juga. Bapak Presiden juga. Ya kan? Para menteri-menteri juga. Orang-orang hebat di dunia ini semua punya dua hal itu. Itu yang menjadikan
dasar keseimbangan energi itu, energi positif dan negatif. Tapi di sini yang membedakannya dari sebuah aksi ke reaksi. Pernah nggak Ibu melihat bahwa ada orang yang dicolek dikit langsung main pukul? Ada. Pernah nggak lihat Mbak Anissa juga? Pernah ada nggak lihat ada orang dicolek tapi dia diem aja? Ada. Sabar. Iya. Ada orang yang dikasih sesuatu terburu-buru mengambil sebuah tindakan tanpa dipikir dulu. Karena itu sebuah kebiasaan. Jadi, tidak ada sesuatu hal yang keterbatasan kita di dalam kehidupan ini yang kita selalu berpikir bahwa ini baik, ini buruk. Enggak. Ibu, no, itu salah banget. Hidup itu tidak hanya berbicara tentang ini baik dan ini buruk. Enggak, tapi ada sesuatu hal yang Ibu harus pahami mengenai value. Tadi yang pertama adalah reaksi, yang kedua adalah value-nya, nilainya. Jadi ketika kita terburu-buru mengambil keputusan, lihat value-nya, diukur lagi. Nah, di dalam agama Islam itu mengukur value itu penting banget. Mudaratnya yang banyak atau kebaikannya yang banyak. Nah kan seperti itu. Jadi reaksi kita terhadap suatu action, suatu aksi itu menentukan siapa diri kita. Jadi misalnya kita dikasih tahu, si Anu suka gini loh bicarain kamu. Bagi seorang Andi Arsyil akan mengatakan, oh ya. Mungkin bagi orang lain, wah kurang ajar tuh orang, mana itu orang gitu, ya kan? Mungkin bagi orang lain, wah sialan itu orang, gue chat aja langsung gitu. Nah, value-nya adalah, feedback-nya adalah kembali kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Salah. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik, itu sebenarnya kita tidak melakukan kebaikan buat orang lain, tapi diri kita. Karena hukum energi itu adalah seperti gema. Apa yang kita lemparkan, itu akan kembali kepada diri kita. Nah, tidak akan berbicara konsep mengenai ini positif, ini negatif. Enggak. Kita lepas dari itu semua. Tapi bagaimana reaksi kita? Ketika kita mendengar, oh ya, itu kan pertanyaan saya. Kamu, ada yang ceritain kamu, Andi Arsyil katanya kamu jahat gitu. Katanya kamu orangnya sombong gitu. Katanya kamu orangnya aku gitu. Tapi ketika saya bereaksi saya dengan sederhana aja, simple, oh ya gitu, pasti saya akan berpikir terlebih dahulu. Tapi ada juga orang dikatakan, wah Mbak Anissa itu ternyata jadi MC jelek banget loh gitu misalnya. Bagaimana reaksi Mbak Anissa? Senyum aja. Nah, itu kan perbedaan reaksi gitu. Jadi bukan karena orang lain yang membuat hidup kita nggak bahagia, tapi bagaimana kita menentukan sikap kita untuk membuat diri kita bahagia. Kan enak ketika saya bilang, Mbak Anissa, ada yang bilang loh Mbak Anissa jadi MC, jadi moderator jelek loh. Mbak Anissa cuma senyum aja. Nah, senang lihatnya, yang kita juga senang lihat, orang lain juga senang, diri kita juga senang. Kenapa? Biasa itu dihina orang, ya kan? Simple, very very simple gitu. Jadi yang menentukan kebahagiaan kita itu bukan karena bagaimana orang bersikap orang lain bersikap untuk diri kita. Karena mau sebaik apapun kita, Ibu, Nabi Muhammad aja itu sebaik-baiknya manusia, tetap aja banyak yang musuhin. Gimana dengan diri kita manusia biasa gitu? Sudah kita baik, tetap aja dia nggak suka. Apakah itu namanya penyakit ain, penyakit mata? Ya, itu penyakit mata yang turun pada hasrat gitu. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang benci sama itu hal yang wajar dalam kehidupan. Gitu. Kalau kita sama, itu nggak baik. Monoton nanti hidup kita. Jadi ketika ada hal seperti itu, kembali kepada intinya, bukan orang lain yang menentukan kebahagiaan kita, kesuksesan kita, membuat hari kita menjadi rusak, tapi bagaimana diri kita itu menanggapi, merespon. Yang kedua adalah tolak ukurnya adalah sebuah value atau nilai. Nah itu gini, jadi bukan lagi mengukur baik dan benar, tapi value-nya. Misalnya, contoh nih, ketika Anda mempunyai seorang anak, saya belum punya anak, jadi jangan ditanya sih, makanya saya bilang Anda. Ketika Anda memiliki seorang anak Anda baru saja membeli sebuah mobil baru, mewah, Grass, gitu kan, from pabriknya, kan langsung dari showroom bawa ke rumah, curan sampai ke rumah. Sampai di rumah, anak Anda yang tadinya yang masih 3 tahun, 4 tahun itu lagi seneng-senengnya untuk menggambar gitu, lagi bandel-bandelnya suka-suka banget menggambar. Ya ambil deh, coret-coret tuh mobil, gitu. Anda yang baru keluar rumah, baru mau lihat mobil, tiba-tiba jadi mobil yang rusak gitu. Ya kan? Pertanyaan saya, apakah anak Anda adalah seorang yang negatif? Enggak. Bukan.
Apakah dia rasa yang positif? Juga bukan. Jadi di sini kita berbicara value. Reaksinya kita gimana? Reaksinya adalah kita memarahi habis-habisan, kita ambil tangan anak itu, kita pukul. Anda ambil tangan anak Anda, harus Anda pukul ke dalam di pintu, ambil buka pintu, Anda masukin tangannya sampai patah, berdarah-berdarah tangan anak Anda. Terus dia minta maaf, maafin saya Ma, maafin saya Pak, saya nggak sengaja untuk ini, saya lagi senang aja mainnya gitu. Tiba-tiba saya akan ganti kalau saya besar gitu, tapi tolong kembalikan tangan saya, udah patah, tangan saya udah rusak. Kan reaksi, value yang kita bicara. Tapi ketika kita bersikap untuk lebih baik, untuk menyelesaikannya dengan sebuah yang kita sebut dengan wisdom atau kebijaksanaan, maka kita tidak akan seperti itu. Oh, hebat kamu ya Nah, luar biasa ya gitu. Dari kecil udah pintar menggambar, mau jadi arsitek ya Nah, kan enak gitu. Value-nya adalah bukan soal hartanya apa yang kita lihat ini, tapi sebuah mentality terhadap diri sendiri. Hal ini pertama kali saya sadarin waktu saya masih kecil. Mungkin ada keluarga saya juga yang online di sini, ibu saya juga mungkin lagi online. Saya pacaran kelas 6 SD. Ya, disenengin banyak cewek dari kelas 6 SD. Terus saya masuk ke sebuah tempat pengajian dan saya dapat surat cinta dari seorang perempuan gitu. Saya sembunyi surat cinta itu ke dalam sebuah namanya binder, kertas binder, masukin, dan ibu saya menemukan itu dan dibacain di depan umum. Malu banget. Dan saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Malu banget. Ketika kondisi itu, mental saya bisa down banget mental saya mungkin. Saya merasa waduh gila nih gitu. Masih kecil nggak tahu apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba bapak saya ngomong, bilang kayak gini, value lagi, saya bicara tentang value. Jadi bukan baik dan benar aja. Bapak saya ngomong, bagus itu Nak. Dari kecil aja, kamu udah banyak yang suka. Oke? Sebuah hal yang positif. Jadi bukan tergantung bagaimana orang bereaksi kepada Anda, tapi bagaimana Anda mengembalikan, Anda bereaksi terhadap sikap orang lain. Okay. Lalu bapak saya bilang, saya ingat sekali, bagus itu Nak. Dari kecil kamu udah ada yang suka. Gitu. Udah banyak yang suka. Ya kan, bayangin dikirimin coklat loh Mbak. Gratis pula kan. Ya kan, dikasih macam-macam gitu. Bagus itu Nak, dari kecil kamu ada yang suka. Yang positif banget buat saya. Reaksinya adalah yang positif. Lalu tanggapan saya berpikir oke. Tapi baru dilanjutin sesuatu hal yang berbeda. Tapi alangkah baiknya ketika kamu nanti udah sukses gini-gini, jangankan 1 orang, 2 orang, mungkin jutaan orang akan suka sama. Ketika kamu jadi seorang pria yang sukses, sudah ganteng, pintar, kaya, ibadah bagus, pasti banyak orang yang mau. Kayak gitu katanya. Dan itu masuk ke dalam otak dan pikiran saya. Oh, saya harus menjadi sosok seperti ini. Saya belajar agama, saya belajar dengan baik untuk sekolah saya gitu. Karena hal yang positif yang dibangun. Jadi bukan orang lain yang menentukan kebahagiaan kita, tapi bagaimana kita menentukan kebahagiaan diri kita sendiri. Coba kalau bapak saya sama ibu saya bereaksinya keterlaluan sama saya hal negatif, makanya mungkin saya tidak akan berbicara di depan bapak ibu semua. Mungkin saya tidak akan dapatkan apa yang semua yang saya pilih sekarang ini. Saya tidak akan meraih atau mencetak banyak prestasi gitu. Itu sebuah hal-hal yang negatif dalam kehidupan saya. Jadi ketika kita berbicara tentang sebuah energi dan pemanfaatannya dan sebuah konsep suatu kehidupan, maka bukan hanya baik dan benar, tapi kita harus melihat dengan titik terangnya sebuah kolbu, perasaan yang kita sebut dengan kebijaksanaan. Dan tidak semua orang punya kebijaksanaan, karena orang tua juga belum tentu punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bisa dimiliki oleh setiap orang yang hatinya lembut, yang hatinya baik, yang hatinya kaya akan cinta dan kasih sayang. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Arsyil, dan semoga dapat dimengerti Ibu Teresya Mahaputri Nusantari. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tadi yang dapat saya ambil, berarti harus kembali ke diri kita sendiri ya Mas ya, dalam memberikan feedback serta value apa yang mau kita ambil untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Arsyil atas sesi sharingnya yang sangat super sekali. Saya Sama-sama. sebagai yang mendengarkan, mendapatkan banyak sekali hal-hal kecil tapi yang harus kita syukuri. Terima kasih banyak Mas, dan Sama-sama.
Bapak dan Ibu peserta yang ada di rumah, kami mohon untuk dinyalakan terlebih dahulu untuk videonya, karena sebentar lagi kita akan melakukan foto bersama yang akan diatur oleh tim pelaksana dari LPKN. Kami persilahkan, mungkin bisa touch up sedikit, senyum lebarnya diperlihatkan boleh. Terima kasih banyak sekali lagi, karena sebentar lagi kita juga akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Dion Sugiono. Baik, mungkin dari tim pelaksana LPKN sudah siap? Jangan lupa di tag di Instagram saya, nanti saya repost. Wah, siap, boleh Mas Andi Arsyil. Arsyil. Siap, baik, kami persilahkan Bapak dan Ibu. Apabila ada yang ingin foto atau screen capture juga boleh. Masing-masing, biar langsung di-upload ke Instagram, Facebook, ataupun Twitter-nya. Baik. Ya, ini juga sudah dilakukan foto bersama oleh tim pelaksana dari LPKN. Kita bersama-sama boleh berikan senyum lebarnya Bapak dan Ibu. Malam-malam semangat sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya dari para narasumber kita. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu peserta, dan tentunya terima kasih banyak juga kepada Mas Andi Arsyil Rahman yang sudah memberikan sharing yang sangat hebat sekali, Mas. Dan ini karena ngomong-ngomong Mas Arsyil lagi ada di tempat syuting, saya mau memberitahu nih ke Bapak dan Ibu yang ada di rumah, apa sih yang lagi dikerjakan oleh Mas Arsyil. Jadi barangkali nanti lagi ngeklik tombol remote TV, melihat Mas Arsyil, oh itu tuh yang kemarin sharing sama kami gitu. Baik, selamat menyaksikan Bapak dan Ibu, ini dia sinetron atau karya dari Mas Arsyil. Alhamdulillah Allah sudah menunjukkan kebenarannya sama kamu, Nak. Adit harus kasih tahu ke Joram. Aku capek hidup tertekan terus. Dan sekarang kita ada kesempatan buat balikin keadaannya. Raka, emangnya lu bisa jagain Kejora? Nyokap sama bokap lu itu mau membuat Kejora mati. Tapi gue sudah terbukti bisa jagain Kejora ke siapapun yang jahat sama dia. Cukup, Dit. Kalau kamu ingin batalkan pernikahan, batalkan, Nak. Oke, itu dia karya dari Mas Arsyil yang sedang Keren. dikerjakan Belenggu Dua Hati, betul ya Mas ya? Iya, Di Antv betul. pukul 10, jadi barangkali Waktu Indonesia Barat. Oh, waktu Indonesia Barat. Baik. Jadi barangkali Bapak dan Ibu lagi nanti setelah sesi diskusi kita atau sesi kegiatan malam hari ini jam 10 waktu Indonesia Barat, langsung saja menyalakan TV ke Antv, nonton sinetron dari Mas Arsyil Belenggu Dua Hati. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Andi Arsyil Rahman. Kami persilakan, ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan. Iya. Terima kasih buat LPKN, terima kasih juga buat, sebenarnya ini adalah kakak saya yang mengundang Andi Saburahman. Terima kasih banyak, beliau adalah inspirasi juga buat saya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi, sudah ikut. Saya cuma bisa mendoakan semoga sukses selalu dan patah semangat, selalu optimis untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, kita adalah makhluk adaptasi. Jadi kalau kita tidak ingin punah, maka kita harus bisa beradaptasi. Jadi apapun kesulitan kita harus grow up, kita harus bisa menjadi pribadi yang terus berkembang, karena dari perubahan itulah kita bisa mendapatkan sesuatu. Jangan mengharapkan sesuatu yang biasa-biasa saja dari hal-hal biasa. Kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dari sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita ingin mengharapkan hasil yang lebih dari kehidupan kita, maka kita harus melakukan juga hal yang berbeda dan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena ingat, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan kecuali Anda seorang pencuri, penjahat, dan pengkhianat. Seperti itu. Sukses buat semuanya. Terima kasih juga Mbak Anissa, terima kasih juga Kion. Mohon maaf kalau misalnya ada saya salah kata. Saya coba berusaha untuk sharing mengenai pengalaman hidup saya. Saya doakan semoga semuanya sukses, bermanfaat, dan jangan lupa untuk membaca dan membaca buku-buku karya saya. Nanti bisa kontak di adminnya atau ke di LPKN, atau misalnya mau nonton langsung. Jangan lupa tag Instagram Mas Arsyil. Oh iya, bisa.
Bisa Tadi semuanya. follow Instagramnya ya, di situ pasti update selalu tuh Mas Arsyil. Malah jarang pegang media sosial. Oke, Ya. siap saking sibuknya ya Mas ya. Aduh, jangan ditanya deh Mbak. Tetap semangat Mas, terima kasih Ya. dan semoga sukses selalu seluruh karya-karyanya agar membanggakan dari diri sendiri, keluarga maupun bangsa. Terima kasih sekali lagi Ya. Mas Andi Arsyil Rahman. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan mohon izin selanjutnya hadirin yang berbahagia kita akan langsung